Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat-sehat dan masih semangat untuk mengikuti perkuliahan ya, utamanya perkuliahan studi kelayakan bisnis. Ya, oke. Baik teman-teman, hari ini kita masuk ke pertemuan 9 ya, di mana pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang manajemen dan sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis ya. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang teknis dan teknologi, sekarang menginjak ke manajemen dan sumber daya manusia ya. Oke, jadi mengapa kok kita dalam mendirikan sebuah usaha atau merencanakan sebuah usaha itu perlu juga memikirkan terkait manajemen dan sumber daya manusia. Ya, apa enggak ini terlalu dini memikirkan seperti itu? Tidak. Ya, jadi justru semuanya harus dipersiapkan di awal ya teman-teman ya. Jadi manajemen harus berjalan dengan baik ya, dengan baik agar pencapaian sasaran atau target dapat dicapai sehingga tidak menimbulkan beban biaya akibat gagalnya pencapaian target. Jadi dalam mendirikan sebuah usaha teman-teman ya, teman-teman itu harus punya target. Ya, teman-teman harus punya step by step langkah-langkahnya, targetnya selesai kapan, kemudian target omsetnya berapa, nanti berdirinya kapan harus berdiri, kapan harus gini, kapan harus gitu ya. Jadi semuanya harus dipikirkan ya. Nah, selain memikirkan tentang manajemen ya, kita juga perlu memikirkan tentang yang namanya tenaga kerja. Loh Pak, tenaga kerja, saya belum ada rencana merekrut tenaga kerja ya Pak, ini masih usaha kecil ya. Nggak ada masalah ya, yang jelas tenaga kerja itu harus dipikirkan karena terkait dengan operasional usaha gitu kan ya. Nah, itu. Nah, nanti apalagi di era modern saat ini ya. Nah, ini teman-teman juga harus bisa memikirkan ya. Teman-teman nanti itu usahanya nanti itu pada teknologi atau pada tenaga kerja yang mana? Nah, gitu kan ya. Sehingga nanti berimbas terhadap kebutuhan tenaga kerja gitu ya. Nanti teman-teman investasinya itu adalah investasi ke teknologi atau investasi ke tenaga kerja. Intinya seperti itu. Ya. Oke. Yang pertama ya, jadi nanti ada 7 hal yang akan kita bahas di aspek manajemen dan sumber daya manusia ini ya. Yang pertama adalah perencanaan dan penjadwalan. Ini terkait dengan target itu tadi ya. Ini contohnya ya. Ini contoh target gitu ya. Ini misalkan contoh mulai dari pengurusan perizinan sampai grand opening atau pembukaan itu di sini saya jadwalkan 6 bulan ya. Teman-teman ketika mau mulai usaha sampai membuka itu rencananya sampai berapa bulan ya, itu. Jadi semuanya sekali lagi harus direncanakan ya. Misalkan contohnya yang ini ya. Misalkan untuk bulan pertama ini adalah mengurus perizinannya ya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang kedua adalah merenovasi lokasi usaha kita. Nah, ini dilakukan selama 3 bulan untuk bulan kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian misalkan usaha ini butuh SDM, butuh karyawan gitu kan ya, butuh karyawan. Tentunya kita akan melakukan yang namanya rekrutmen karyawan, ya kan. Ini saya agendakan setelah merenovasi lokasi, kemudian saya akan rekrutmen karyawan. Ini juga saya agendakan 3 bulan untuk bulan ketiga, 4, dan kelima. Kemudian bulan kelima saya sudah mulai soft opening ya, dan bulan ke-6 itu adalah grand opening. Nah, itu contoh perencanaan dan penjadwalan. Ya, jadi usaha itu teman-teman itu dari awal berdirinya aja harus sudah dijadwal atau disetting. Teman-teman harus punya set goals gitu ya, harus punya tujuan yang jelas. Apalagi ketika usaha itu nanti sudah berjalan, pastinya teman-teman pasti punya ini harus punya pemikiran bagaimana usaha ini harus tetap survive ya. Apalagi kalau teman-teman punya karyawan ya, bagaimana caranya supaya karyawan ya yang rezekinya itu lewat dari teman-teman, dilewatkan teman-teman itu tetap bisa menghidupi karyawan yang bekerja di
perusahaannya teman-teman atau di usahanya teman-teman, itu harus teman-teman pikirkan. Jadi tidak hanya sekedar memikirkan kelangsungan usaha, tapi juga memikirkan kelangsungan hidup dari karyawan yang sudah kita rekrut itu sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai pemilik usaha. Intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalau kita punya usaha, kita nggak mikirin karyawan, sementing usahaku jalan, karyawannya bagaimana, itu jangan ya teman. Tetap harus kita pikirkan ya. Tuh. Nah, itu katanya dengan perencanaan dan penjadwalan ya. Kemudian yang kedua yaitu analisa jabatan. Nah, ini katanya dengan teman-teman dari SDM ya spesialisasinya ya. Jadi teman di sini SDM ya. Teman-teman belajar SDM itu kan bagaimana kita mempelajari orang itu mulai dari rekrutmen ya sampai orang itu pensiun atau purna jabatan ya, seperti itu. Nah, ini kita yang kedua adalah tentang analisis jabatan. Jadi kira-kira usaha kita itu apa yang dibutuhkan selain kita sebagai pemilik, ya kan? Selain kita sebagai pemilik apa yang harus jabatannya dibutuhkan? Misalkan usaha rental mobil, misalkan seperti itu ya. Usaha rental mobil lah. Kita sebagai pemilik lah. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Apa yang kita butuhkan kaitannya dengan usaha rental mobil. Oh, mungkin yang pertama adalah tukang cuci mobilnya. Nah, berarti kan kita harus menganalisa jabatan ya. Misalnya kan pekerjaan tukang cuci itu dia itu job desk-nya ngapain ya, atau pekerjaan yang harus dilakukan itu apa aja. Gitu ya. Terus bagaimana caranya dia menjalankan pekerjaan. Waktunya kapan? Kalau rental mobil biasanya kalau pagi itu mobil jalan berarti dia kerjanya mungkin lebih di malam hari gitu kan ya. Jadi dia cuci mobilnya di malam hari ya. Mungkin sampai larut malam atau bahkan sampai dini hari gitu ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya rental mobil itu pada pagi hari mobil itu harus siap sehingga nanti ketika sudah ada order ataupun ada orang yang mau menyewa pagi hari mobil sudah dalam keadaan bersih. Nah, gitu ya. Nah, mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan? Ya, karena untuk menunjang kenyamanan konsumen dari cuci mobil, misalkan seperti itu. Ya, saya contohkan kayaknya. Nah, jadi perlu dianalisa. Jadi jangan asal teman-teman butuh karyawan asal rekrut saja, gitu ya. Tapi harus dianalisa benar-benar apakah jabatan itu memang diperlukan atau sebenarnya tidak, gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Oke, itu kaitannya dengan analisa jabatan. Kemudian yang ketiga, deskripsi jabatan. Apa fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan, dan haknya apa? Gitu kan ya. Terus di deskripsinya, Pak, ini Kak semacam perusahaan besar saja, Pak. Ini kan padahal saya masih perusahaan yang kecil. Apa salahnya? Ya, apa salahnya kita merencanakan perusahaan kita yang masih kecil untuk menyiapkan usaha kita menjadi usaha yang besar? Apa salahnya? Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi misalkan tadi tukang cuci tadi ya, deskripsi jabatannya apa? Ya, fungsinya dia apa? Tugasnya apa? Wewenangnya ngapain saja? Ya, tanggung jawabnya apa? Hubungan dengan pemilik bagaimana? Haknya atau gajinya dia berapa? Nah, itu juga perlu teman-teman pikirkan. Ya, itu. Oke, itu katanya dengan uh, hal yang ketiga yaitu deskripsi jabatan. Ya. Kemudian yang keempat, spesifik jabatan. Kira-kira untuk tukang cuci mobil di sebuah rental mobil itu kira-kira tingkat pendidikannya berapa apa? Katakan minimal SMP atau SMA, ya kan? Pengalamannya bagaimana? Apakah memang dibutuhkan pengalaman atau tidak? Ya, pengetahuan keterampilannya dibutuhkan atau tidak? Persyaratan fisiknya bagaimana? Gitu ya. Kalau bisa persyaratan fisiknya ya yang prima gitu ya. Jangan sampai baru sekali nyuci mobil terus sudah bergesi apa ya? Jangan sampai gitu ya teman-teman. Kemudian apakah status perkawinan juga penting atau tidak ya? Jenis kelaminnya apa, usianya berapa lah? Silakan teman-teman tentukan. Ya. Kira-kira spesifikasi jabatannya yang seperti apa? Sehingga nanti dari situ ada kriteria. Sehingga misalkan ada beberapa orang yang melamar atau ada ini apa namanya seseorang yang cocok, misalkan ada 2 orang atau 3 orang, nah ini bisa menjadi semacam seleksi gitu ya, terkait spesifikasi jabatan. Nah, yang paling oke nih yang nanti akan kita rekrut sebagai karyawan kita. Nah, seperti itu. Ya.
Itu kaitannya dengan spesifikasi jabatan. Kemudian proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Ya, nah ini kalau secara teori itu kita bisa menggunakan metode workforce analysis, ya, atau metode Andrian gitu ya. Nah, workforce analysis ini kaitannya dengan ini jabatan apa atau fungsi, ya fungsinya dia sebagai apa gitu ya. Tuh, kaitannya dengan tugasnya, ya, dengan tugasnya, bukan beban kerjanya, ya, dengan tugasnya. Ada yang dianalisa dengan beban kerjanya juga ada, tapi yang kita di sini adalah kaitannya dengan fungsinya dia, ya fungsinya dia sebagai apa. Ya kan tadi sebagai tugasnya adalah sebagai tukang cuci, ya sudah, ya kan. Kemudian lah baru setelah kita menentukan itu tadi baru kita melakukan yang namanya rekrutmen karyawan. Kita rekrutmennya ya macam-macam ya, bisa melalui iklan, melalui kantor desainer, rekomendasi dari teman atau mungkin lembaga pendidikan ataupun yang lain, atau nepotisme. Loh Pak, nepotisme gimana Pak? Ya tidak ada masalah. Yang selama dia mampu bekerja meskipun itu nepotisme dalam arti punya hubungan dekat atau bagaimana tidak ada masalah. Ya, yang penting dia bisa bekerja dengan baik, intinya seperti itu. Ya, nah ini sekedar cara-caranya saja ya. Jadi teman-teman mau merekrut karyawan melalui apa saja, ada banyak cara di sini, silakan. Ya. Setelah rekrutmen karyawan, nah ini ya teman-teman ya. Jadi sebelum seperti yang saya bilang tadi, karena kita bicara tentang spesifikasi kesehatan dan proyeksi kebutuhan kerja, tentunya kita butuh yang namanya struktur organisasi. Jadi sebelum melakukan rekrutmen tadi, benar-benar kita harus melakukan analisis jabatan tadi sehingga kita bisa membentuk yang namanya struktur organisasi. Ya, struktur organisasi. Ya, struktur organisasi itu ya kita yang bikin. Ya kita butuh apa? Gitu kan ya. Ini seperti itu. Pak, ini usaha saya masih kecil, tidak ada masalah. Sekali lagi tidak ada berkaitannya dengan usaha besar atau usaha kecil ataupun usaha itu baru mulai atau bagaimana, itu tidak ada kaitannya dengan itu. Intinya kita di sini adalah seoptimal mungkin atau semaksimal mungkin bagaimana mempersiapkan usaha kita sehingga usaha kita nanti ke depannya itu bisa besar. Jadi kita harus punya visi di sini. Ya, jadi tidak hanya sekedar Pak ini usaha saya usaha kecil-kecilan ya. Kalau teman-teman berpikirnya usahanya adalah usaha kecil-kecilan ya selamanya akan menjadi usaha kecil-kecilan. Kan seperti itu, ya kan? Dan jangan dibiasakan untuk mengerjakan sesuatunya itu sendirian. Ya, teman-teman harus mengerjakan segala satunya itu dengan teamwork atau dengan tim gitu ya. Makanya kita butuh beberapa tim atau karyawan yang bisa membantu kita. Ya, itu akan lebih ringan daripada kita harus bekerja sendiri. Itu ya mungkin apa namanya, uangnya lebih banyak karena tidak dibagi dengan karyawan ya, tapi secara efektivitas kerja itu sangat berat ya teman-teman ya. Nah makanya kita butuh yang namanya struktur organisasi ya. Jadi itu yang apa namanya diperlukan ya. Jadi makanya di mana-mana itu struktur organisasi itu penting. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dari struktur organisasi itu tadi kita bisa mengetahui apa tugasnya masing-masing sehingga tugasnya tidak offside gitu ya. Istilahnya itu tidak tugasnya A itu juga tugasnya B, bukan ya. Jadi sudah punya tugas masing-masing. Nah, itu tujuannya struktur organisasi. Supaya organisasi apa namanya usaha atau organisasi yang dijalankan itu bisa berjalan ya, di mana berjalan karena masing-masing karyawannya atau masing-masing fungsinya itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi masing-masing. Intinya seperti itu. Ya. Nah, oke, mungkin itu sedikit penjelasan kaitannya dengan aspek manajemen dan sumber daya manusia. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan di forum diskusi pertemuan 9 ya, yang ada di Sepada. Oke, mungkin itu saja yang bisa sampaikan teman-teman. Tetap semangat belajarnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.